Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para bini sepuh, para kiai, para ustadz, para ustazah, dan anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, pondok pesantren Mas dan pondok Alawi Hambali. Monggo pertama kali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan yang mubarakah ini, yaitu kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan dengan kita ta'zim ya kebesaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat, sehingga menjadi ilmu yang bisa kita praktekkan fitini wa dunya sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering saya kembor-kemborkan ya. Mari kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin kenal dan makin kenal. Ada salah satu kitab, saya lupa judul depannya, cuma di belakangnya itu Asma Nabawiyah, karangan Imam As-Suyuti. Menurut beliau, asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 450 asma. Salah satunya yaitu Abul Mukminin. Dan ini jarang dibahas orang. Yang sering dibahas adalah Ummahatul Mukminin. Terus bapak ini sapa ono ibu itu? Ya. Ini di kitab tersebut dijelaskan salah satu asma Rasul, nama dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Abul Mukminin. Artinya apa? Beliau adalah bapak kita. Beliau adalah bapak kita setelah bapak ibu kita nggak ada. Beliau nanti akan bertanggung jawab kepada umatnya seperti seorang bapak kepada seorang anaknya, yaitu umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita nyambung dengan beliaunya, mari kita perbanyak membaca sholawat. Ya, di situ banyak sekali asma-asma Rasul. Mari kita kenal. Dan mungkin saya usulkan kepada Gus Ami, nanti file PDF-nya saya kirimkan. Ya, ini tolong diperkenalkan kepada anak. Nah, bahkan saya punya, karena sering utak-utak nguni Google, menemukan asma Rasul lafdan pas istilahan. Itu juga menjadi pelengkap kita dalam kita memperdalam sirah nabawiyah. Mari kita makin banyak membaca sholawat,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Supaya kita nyambung dengan bapak kita. Bahkan disebut al-abul arwah. Ruh kita ini punya bapak, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita mempelajari sirah beliau, makin cinta kepada beliau. Karena timbulnya cinta ini membuat kita itu makin sering menyebut nama. Dan juga makin kita kenal pribadi beliau dan kita bisa meniru sesuai kemampuan kita. Dalam kesempatan ini saya tidak bahas masalah dalil. Ada dalil yang di pondok ya. Kalau dalil di pondok wis luwih teko cukup, saya tidak akan bahas itu. Memang saya sengaja nanti bahas dalam kesempatan ini, yaitu membahas Isra wa Mi'raj dari sisi lain. Tolong saya ingin dibacakan kepada salah satu, ada yang bawa Al-Quran? Ada? Nah, tolong dibacakan surat Al-Isra ayat 1. Coba, silakan. Ayo, siapa? Surat Al-Isra ayat 1. Tolong dibacakan. Ya, udah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah, itulah anak-anak kita, alhamdulillah bisa membaca dengan baik. Apa nih goyang ini ya? Bisa membaca dengan baik ayat-ayat suci Al-Quran. Ini saya jelaskan di sini artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Dia yang memperjalankan hambanya bi 'abdihi lailan di waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang bisa melakukan ini hanya Allah. Yang bisa melakukan ini mengisrakan Nabi Muhammad SAW itu hanya Allah. Jadi di sini ada sisi tauhid, ya, bahwa semuanya ini Allah mampu. Di sini Allah menunjukkan kebesarannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mengisrakan, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Terus dilanjut Al-Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa naik Sidratul Muntaha. Sebenarnya bukan di situ, masih lanjut Mustawa. Nah, tadi saya jelaskan, saya ingin menjelaskan dari sisi lain. Kalau kita ngomong kenapa kok bisa seperti itu mukjizat Rasul, selesai sudah. Ya, itu mukjizat sudah selesai. Ya, sama dengan peristiwa pindahnya istana Ratu Bilqis atau Balqis ke samping istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hanya satu ketipan istana pindah. Sebenarnya mirip, dua peristiwa ini mirip. Ya.
iso istana sakmono gedene sak ketipan pindah di sebelahnya istananya Nabi Sulaiman. Kalau kita ngomong itu mukjizat sudah selesai. Ya, otak kita akan berhenti, tidak akan bahas lebih lanjut. Yang ingin saya terangkan, bagaimana menurut sains ilmu pengetahuan dalam menganalisa peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, tadi disebut bi'abdihi. Bi'abdihi itu maksudnya dengan hambanya. Ini menjadi ikhtilaf para mufassirin. Abdihi di sini ini jasad, roh saja atau roh dan jasad. Sebagian mengatakan itu adalah ruh dan jasad. Tapi sekadang mengatakan ruh saja. Akhirnya dikompromikan. Akan menjadi suatu penjelasan begini. Rasulullah Mi'raj itu sebenarnya berkali-kali. Tapi ruh hanya saja. Ya. Tapi khusus untuk peristiwa itu Isra wal Mi'raj ini dijadikan besar oleh Allah dan di situ ada prosedural dan ada ajaran peristiwa dan lain-lain di situ. Dan itu dengan jasad beliau. Nah, artinya apa? Jadi beliau saat itu setelah diajak oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, sekali lagi kita bahas masalah sains. Sebelum saya menjelaskan ke situ, mari kita ambil logikanya dulu, realnya di peristiwa kita sehari-hari. Saya tanya kepada anak-anak, pernah belajar pelajaran fisika? Pernah, IPA ya. Siapa gurunya? Bu Afifah. Kamu kenal kecepatan? Kenal kecepatan. Apa kecepatan itu? Nah, jarak dibagi waktu. Dah secara real. Ada seorang pakai sepeda motor, gadik helm. OT bisa. Kecepatan tinggi 100 km per jam. Yes. Silakan tanya kepada yang tadi, kira-kira 1 km, mbok mek pirang menit, yes. Apa yang sampean rasakan? Kira-kira apa nak jawabannya? Panas. Jawabannya panas. Kulit iki dikono ngene, wis beduk tok. Raup ngono wis 100 km per jam. Kalau 200 km per jam bagaimana dia? Kita bisa membayangkan. Kira-kira loro apa gak? Sakit pasti. Real. Ya. Mari kita ke bandara. Pesawat menempuh ribuan kilometer turun dari bandara. Ayo coba iseng-iseng ke bagian mesin, Pak, aku kepingin jempok moncongi pesawat. Gendeng ah. Ya, saya ingin buktikan moncongi pesawat itu kayak apa. Kalau dijempok kira-kira apa? Panas sewadem. Panas. Berapa kecepatan pesawat? Kecepatan pesawat bisa sampai 300 km per jam. Kecepatan sakmono awak iki krasa panas. Mesin besi bisa menjadi panas. Rasulullah kok enggak? Padahal ada jasadnya. Ya. Ini real. Pengen coba, mau gak coba? Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sains. Ada peristiwa besar dalam ilmu fisika, yaitu abad 20. Ada seorang ahli fisika turunan Yahudi. Dia bernama Albert Einstein.
Ingat ya, kalau saya nyebut orang Yahudi, kenapa orang Yahudi hebat? Orang Yahudi hebat itu kelakuannya niru mbah-mbahnya. Siapa mbahnya? Nabi Yakub, Nabi Ishak. Mereka jarang tidur malam. Yang dijuluki Nabi Isra itu Nabi siapa? Yakub apa Nabi Ishak? Yakub. Beliau senang jalan malam. Ditiru anaknya malam nggak tidur. Wong Yahudi mangane pintar-pintar. Niru kelakuane baik sampai sekarang. Mungsune orang Yahudi cuma satu, wong Islam sing ikhlas. Baru mereka itu teluk. Tapi wong Islam matine ecek-ecek amblas. Karena mereka mengakui wong Islam itu hebat. Aku gak iso ngalano. Orang Yahudi tahu. Einstein ini keturunan Yahudi. Dia menemukan satu kaidah namanya postulat. Di dalam teorinya beliau namanya relativitas khusus. Ada satu kalimat yang menggemparkan dunia. Massa adalah salah satu bentuk energi. Saya ulangi. Massa adalah salah satu bentuk energi. Massa kita ini, daging kita, belum kita, ini dulu asalnya energi. Disusun oleh Allah menjadi daging, rambut, kulit, dan seterusnya. Itu dulu energi. Dengan penemuan Einstein ini bisa menjelaskan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nanti ada lagi namanya dualisme gelombang. Dualisme gelombang ini maksudnya apa? Kita mendengarkan bunyi. Dia bisa gelombang, juga bisa energi. Kalau dia butuhnya energi apa? Ada dinamit. Kaca ini bisa pecah. Dinamit meledak, das. Kaca ini bisa pecah. Berarti gelombang itu ada dua. Bisa energi, bisa gelombang itu sendiri. Kesimpulannya apa? Jadi Rasulullah pada saat beliau Mi'raj, Isra-nya dulu berubah menjadi energi atau gelombang. Terus masanya bagaimana? Daging beliau itu terus bagaimana? Kalau kita pakai teorinya Einstein, daging beliau berubah jadi energi, daging beliau berubah menjadi gelombang. Nah, yang bisa menerangkan ini lagi orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Di dalam diri manusia, ya, di dalam diri manusia, dalamnya ruh. Saya pakai teorinya Imam Al-Qushairi. Manusia itu berlapis-lapis. Satu lapis paling luar adalah jasad. Masuk ke dalam disebut nafas. Masuk ke dalam lagi alam, hati. Masuk ke dalam lagi ruh. Di dalamnya ruh ini ada namanya nur. Ya. Saya jelaskan Isra Mi'raj tidak bisa satu ilmu. Bermacam-macam ilmu kita gabung baru. Nur beliau yaitu Nur Muhammad SAW ini bisa nyedot jasad beliau. Jadi jasadnya disedot, berubah ke asalnya yaitu energi. Jadi saat dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail, beliau sudah bukan dalam bentuk jasad yang ada daging, tulang dan lain-lain, tapi sudah dalam bentuk gelombang atau energi. Ya. Baru penjelasan itu bisa diterima. Nah, sekarang
Sekarang mari kita merinci lagi. Sak ketipan wis tutuk ngene Masjidil Aqsa. Tapi sak ketipan itu ada peristiwa bermacam-macam di situ. Sudah. Berapa kecepatan cahaya? Pun diajari, Bu. Oh, belum. Sinar matahari kita waktu terbit jes gini. Nempuh berapa? 300.000 kilometer per sekon. Ya. Sinar matahari kan isu terbit jes. Kecepatan cahaya ini 300.000 kilometer per sekon. Kita bisa bayangkan. Jarak Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu berapa? Silakan nanti dilihat di Google. Berapa kilometer? Perkiraan saya ribuan, tapi tidak sampai 5.000. 1.400 kilometer. Kalau beliau dalam bentuk jasad, ambyar jasad ini. Beliau dalam bentuk energi atau gelombang, jas. 1 detik menempuh 300.000 km per jam. Tapi saya ingatkan, ini penemuan sains. Cahaya dari sisi zahir. Cahaya matahari sisi zahirnya saja. Bagaimana dengan kolabnya, nurnya Nur Muhammad SAW melebihi kecepatan itu. Ya, melebihi kecepatan itu. Das sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik das ke atas. Sampai beliau menghadap Tuhannya di mustawa, balik lagi, tempat duduk beliau masih hangat. Kalau tidak dalam bentuk gelombang dan energi, mustahil nurut ilmu sains. Nah sekarang ya, bagaimana Nur Muhammad SAW? Tadi sudah saya singgung sedikit. Beliau adalah Abul Mukminin. Ada satu hadis tapi ini tanpa sanad. Al-mu'minuna minni. Wong mukmin kabeh ku teko aku, termasuk mulai zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman dari aku. Artinya apa? Nurnya yang dipunyai oleh orang mukmin itu berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita punya nur-nur itu? Punya. Di dalam ini ada nur yang dulu memancar dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada di dalam dada ini. Buktinya apa? Al-Quran. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sering-sering baca itu, biar nur yang dari dalam ini, di dalam ini, yang berasal dari Nur Muhammad SAW makin terang, dan makin terang. Kalau kita membaca sholawat, maka hubungan kita dengan Nabi kita, dengan Bapak kita makin dekat, dan makin dekat. Nabi Muhammad SAW tidak tidur, tidak nyantai. Nabi Muhammad SAW sampai sekarang bertugas. Jangan dibayangkan Nabi Muhammad tengok-tengok di kuburan ini kono meneng ae ndak. Beliau keliling mencari umatnya, mencari anak-anaknya. Sopo sing nurnya ini makin meningkat, makin diawasi oleh beliau. Sehingga tidak heran kalau kita pernah mendengar cerita ada seseorang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Itu bukti bahwa beliau itu mentelengi umatnya. Sopo sing ngaku umat Muhammad dipentelengi oleh Muhammad. Karena beliau adalah Abul Mukminin.
Kita harus bangga, kita harus bersyukur. Kita punya Nabi besar yang tiada duanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana membangkitkan nur ini? Zikrullah. Mari kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Bagaimana supaya nur ini nyambung dengan induknya, yaitu bapaknya? Mari kita memperbanyak membaca sholawat Nabi. Ya, jadi demikian hebatnya Rasulullah SAW, pemimpin kita, panutan kita, bapak kita. Kenapa anaknya kok memble? Kenapa anak-anaknya seperti kita ini kok memble? Padahal punya bapak yang super hebat seperti itu, ngalano nabi liyane. Kenapa? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ayo kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan takwa kita, kita tingkatkan ilmu kita, terus kita tingkatkan semua, biar nanti makin nyambung dengan bapak kita Nabi Muhammad SAW, nyambung dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kira-kira itu aja, biar otak kita ini tidak kempel ya, kita ikuti perkembangan zaman. Sebelum saya tutup, ini ada satu berita penemuan sains yang terbaru, abad 20 dilanjut abad 21. Di dalam ilmu antariksa itu ada istilah black hole. Ini saya masih penasaran letaknya di mana, tapi ahli antariksa pasti nyebut itu. Teleskop ini kalau kita arahkan ke langit, semua ada bintang nampak, tapi ada suatu titik tak, tidak ada bintang sama sekali. Itu boleh ahli antariksawan atau ahli ilmu perbintangan, astronomi, itu disebut black hole, lubang hitam. Salah satu pakar yang meneliti masalah ini dengan terus mengamati perkembangan bintang-bintang baru. Ada bintang-bintang baru, ya, yang sudah ada ini ada, tapi muncul lagi baru. Itu berasal dari black hole. Beliau mengatakan, Stephen Hawking mengatakan, black hole itu nol massa, nggak ada massa, full energi. Ada seorang kiai Surabaya sini pernah menerangkan begini keterangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ayat Al-Quran itu kalau Allah yang mengucapkan brul, bintang baru wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah yang berfirman Bismillahirrahmanirrahim, ini alam semesta, muncul itu bintang-bintang. Dari mana? Dari black hole. Ya, di sini makin terkuat bagaimana kebesaran Allah dengan sains tersebut. Ternyata di Al-Quran itu benar semua. Yang disampaikan Rasulullah SAW itu benar semua. Ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu aja. Mudah-mudahan ini menambah iman kita, ya, bahwa dengan mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari riwayat hidup Rasulullah sampai sedetail mungkin, kita akan tahu siapa beliau, bagaimana hebatnya beliau. Baru setelah itu kita belajar bagaimana Allah lebih hebat lagi. Nanti ada penjelasan lagi tentang hal itu yang kita kenal dengan ma'rifatullah. Saya kira dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Akhir kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.